Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Yudi Ramdhani yang siang ini akan berkesempatan untuk memandu acara webinar siang hari ini dengan tema Find Hidden Insight in Your Database for Business Intelligence. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan pada acara webinar hari ini. Yang insya Allah acara hari ini semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD selaku Rektor Ars University. Yang berikutnya yang terhormat kepada Bapak Dr. A. Rohendi MH MM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ignatius Wiseto PA Agung selaku Wakil Rektor Kerjasama dan Inovasi. Yang terhormat kepada Bapak Maksi Ari SSI Mkom selaku Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. Yang terhormat kepada Bapak Rangga Sanjaya STMkom selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Ibu dosen Ars University yang telah menyempatkan hadir pada webinar siang hari ini, dan yang terhormat kepada Bapak Wisnu Uriawan yang telah berkenan menjadi narasumber dalam acara webinar hari ini, serta rekan-rekan dan seluruh peserta seminar yang sudah hadir dalam acara siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya untuk membacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, Mars Ars University. Yang berikutnya, sambutan Rektor Ars University. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, diskusi dan pertanyaan. Yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menghormati pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya wajibkan atau saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai. Yang berikutnya menyanyikan Mars Ars University.
Cara yang berikutnya, marilah kita menyimak pembukaan acara atau sambutan Rektor Ars University kepada Bapak Profesor Dr. Haji Perwadi MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat dan semangat dalam menjalani hidup di masa COVID ini. Alhamdulillah pada saat ini Anda pun sedang mengikuti acara kami, webinar tentang teknologi informasi yang berbasis digital yang diselenggarakan oleh Ars University, khususnya oleh Fakultas Teknik Informatika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti Anda ketahui, dalam 2 tahun terakhir ini, digitalisasi sudah merambah pada berbagai kehidupan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah disuguhkan oleh transaksi-transaksi digital, sehingga digitalisasi ini menjadi kebutuhan setiap organisasi dan elemen masyarakat yang ada. Dalam kesempatan ini, Ars University juga tidak mau ketinggalan untuk turut serta mengembangkan masalah digitalisasi. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan di Ars University berbasis kurikulum digital yang insya Allah dengan kurikulum digital ini diharapkan talent-talent digital dan digitalpreneur lahir dari Ars University. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Rektor Ars University menyampaikan selamat kepada para peserta yang sudah ikut webinar ini, juga kepada panitia yang sudah menyuguhkan webinar yang luar biasa ini. Insya Allah webinar ini akan diselenggarakan dari tanggal 8 sampai 30 Januari 2022 dengan tema bahwa Challenge and Opportunity in the Digital Era. Sekali lagi, saya atas nama Rektor Ars University menyampaikan selamat kepada semua peserta serta panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Semoga kita mendapat manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara webinar hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Namun sebelum masuk ke acara inti, perkenankan saya untuk membacakan sedikit CV dari pembicara pada siang hari ini. Pertama, beliau sekarang tengah menjalani studi S3 di Informatique et Mathématiques INSA de Lyon, Prancis. Beliau adalah salah satu staf pengajar di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selain itu, beliau juga aktif dalam penelitian dengan tema DSS, blockchain, SI, IS, dan lain-lain. Dan beliau juga aktif mengisi acara di seminar-seminar kampus yang bertemakan tentang blockchain atau DSS. Kita sambut kepada yang terhormat Bapak Wisnu Urandian, kandidat PhD. Selamat siang, Pak. Waktu Indonesia bagian Barat. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Yudi. Terima kasih nih atas undangannya. Iya, tadi mohon maaf Pak jika memang ada kesalahan pada saat pembacaan universitasnya. Kayaknya saya salah, Pak. Bahasa Prancis ya nggak apa-apa, Mbak. Dimaklum aja. Iya. Karena kayaknya sulit sekali ya Pak saya membacanya. Yang betul Informatique et Mathématiques INSA de Lyon, Prancis gitu. Oh. Iya. Begitu ya teman-teman ya betulnya ya. Kayak yang tadi kayaknya saya masih campuran Sundanis, Pak. Ya, Sundanis, siap. Santai. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktu luangnya. Waktu Indonesia bagian barat ini siang, Pak. Kalau untuk waktu di Prancis sekarang jam berapa ya, Pak? Sebetulnya selisih 6 jam aja, lebih lambat berarti. Pagi. Sekitar jam 8, iya, jam 9 lah.
Berarti kemungkinan sudah sarapan pagi ya, Pak? Sudah, aman. Ya. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Mungkin nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa mengambil manfaat dari seminar hari ini. Saya yakin banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Untuk acara hari ini kita bagi menjadi 2 sesi, Pak. Sesi yang pertama kita dari pemaparan yang Bapak sampaikan. Yang sesi yang kedua kita lanjutkan untuk sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama ini, saya persilahkan kepada Pak Wisnu untuk memberikan pemaparan materi sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Yudi. Mohon izin share screen. Silakan, Pak. Sudah bisa, Pak? Bentar. Oke, baik. Sudah terlihat, Pak? Mantap ya? Sekali nih, Pak. Baik. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Mohon izin menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma'ba'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita hingga kita bisa berjumpa di awal tahun baru ini. Ya, salam kenal juga dengan rekan-rekan hadirin sekalian. Yang terhormat juga para rektor dan pembantu rektor, kemudian fakultas dan sampai ke ketua jurusan dan jajaran staf. Tak lupa juga saya sampaikan kepada para salam kenal, saya Wisnu Riawan, aktivitas sehari-hari sebetulnya dosen UIN Bandung di jurusan Teknik Informatika. Baik, nanti untuk hal lain bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Mengawali judul yang dititipkan panitia, barangkali ini menarik sekali, temanya up to date, ya. Jadi find hidden insight in your database for business intelligence. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Tentunya ini saya coba menjembatani dari mulai basic sampai ke sedikit informasi di up to date-nya, gitu. Apa yang harus kita mulai ketika kita memiliki sebuah database terhadap business intelligence? Saya mulai dengan pertanyaan, ya. Saya geser dulu, ini menghalangi. Ketika kita memiliki database, apa yang harus kita lakukan biasanya, ya? Kadang-kadang kita memiliki kebingungan, barangkali bagaimana database ini bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang sangat berharga. Dalam kesempatan hari ini adalah bagaimana kita mempelajari sebuah database itu kita deliver menjadi sebuah pendukung dalam business intelligence. Yang pertama adalah kenapa kita harus belajar database sistem dan business intelligence. Kita ketahui bahwa data itu merupakan sesuatu yang sangat berharga saat ini, barangkali like gold, gitu, seperti emas. Ya, barangkali kalau misalkan 10 tahun ke belakang kita lihat data berserakan mungkin biasa saja. Tapi hari ini yang begitu kita temukan data yang begitu banyak, ini kita punya ide bagaimana data ini bisa kita manfaatkan lebih baik lagi, gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita mengorganisasi sebuah kumpulan data, gitu. Berikutnya adalah kita kenal dengan database management system, sehingga kita dari tadi kita punya data mentah atau data raw material, kita coba olah menjadi sebuah sistem database, sehingga tingkat kebermanfaatannya meningkat. Setelah kita memiliki DBMS, berikutnya kita coba group of program, ya. Jadi kita coba manipulasi data, akhirnya data itu makin bermanfaat, tingkatannya meningkat. Nah, yang awalnya hanya kumpulan data saja, kemudian kita olah menjadi sebuah data, maka kita bisa naikin lagi menjadi tingkatan yang lebih bermanfaat. Nah, berikutnya adalah kita coba sediakan atau provide an interface between database and user and other application program. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan lagi data yang sudah tersedia menjadi sebuah masukan
ataupun keluaran dari aplikasi-aplikasi yang kita generate atau kita buat. Maka berikutnya adalah ada tugas yang spesifik, yaitu mengenai database administrator. Berikutnya ada skill IS atau Information System Professional, itu bisa dilakukan atau dengan menggunakan database yang kita sudah coba organize. Nah ini basic bagaimana kita harus mempelajari sebuah database system dan business intelligence. Berikutnya kita kenal namanya data management. Ya, hari ini kita sudah mengenal banyak data, banyak jenisnya, banyak ragamnya, banyak tujuannya atau purpose-nya. Maka kita coba manage. Semua data itu harus memiliki nilai manfaat yang maksimal. Berikutnya, tanpa data, maka proses itu akan kurang sempurna. Kita coba organize, ya. Kalaupun nanti sebuah bisnis itu kita generate dengan ala kadarnya, tanda kutip, maka bisnis itu dirasa tidak maksimal. Maka butuh dukungan data-data lain. Seperti yang kita rasakan hari ini, mungkin dulu kita hanya kenal ojek atau ojek itu hanya sebuah ojek antar kampung, misalkan antar tempat saja. Tapi dengan adanya Gojek, maka kita bisa makin lebar. Awalnya hanya sekedar angkutan transportasi biasa, tapi hari ini adalah menjadi untuk mengantar makanan, paket, dan lain-lain. Artinya sudah multiguna. Nah, itu salah satu contoh saja. Berikutnya adalah data berisi dengan fakta. Ya, jadi data itu harus faktual. Artinya data itu tidak bisa berisi dengan, mohon maaf, data sampah, misalkan ya, data yang tidak jelas, data yang tidak lengkap, gitu ya. Nah, itu berarti tidak akan bisa digunakan datanya. Maka data itu akan disebut sebagai fakta jika memang kebenarannya bisa kita uji. Berikutnya, bagaimana kita melakukan transform sebuah data menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Nah, ini sebetulnya tugas dari sistem database, kemudian menjadi sebuah pendukung bisnis intelijen. Berikutnya, kita kenal dulu, barangkali sudah paham semuanya, saya sedikit overview saja. Hierarki data, yaitu bagaimana data itu dikenal oleh komputer. Ya, biasanya data itu hanya dikenal sebagai 0 or 1, atau 1 atau 0. Ya, sehingga kita kenal namanya on atau off. Kemudian byte typically atau dibuat sebagai dari 8 bit dasar data, kemudian dilakukan menjadi karakter, jadi sebuah byte sampai field name, kemudian number, combination, dan lain-lain. Bahkan hari ini bervariasi lagi, tipe datanya makin banyak lagi jenis dan ragamnya. Sehingga ke depan data itu makin multiguna dan kita harus terus mengupdate perkembangannya sehingga kita tidak ketinggalan informasi dalam mengelola sebuah data. Berikutnya, bagaimana hierarki data itu bisa bekerja. Yang pertama adalah dari kumpulan record. Ya, kumpulan record, kemudian kita bentuk dalam sebuah file, kita satukan dalam sebuah database. Nah, berikutnya baru kita tentukan manfaatnya atau tujuannya atau purpose-nya. Bagaimana database yang sudah kita kumpulkan ini menjadi multiguna. Nah, ini bagaimana kita menata hierarki sebuah data. Berikutnya adalah di dalam sebuah data kita kenal namanya entitas, kemudian atribut, dan kunci. Nah, ini basic dari sebuah pengelolaan basis data yang harus kita kuasai. Jadi jangan sampai nanti kita bicara bisnis intelijen, tapi basis data dasarnya kita belum paham atau belum menguasai. Maka bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya, kita kenali dulu karakter ya dari sebuah database, sehingga kita masing-masing unit dari data itu bisa kita kenal, sehingga kita pada saat pemanfaatannya ini tidak keliru. Misalkan saya mau ambil atribut dari data X misalkan, kemudian saya ngambil kuncinya dari data Y, maka bagaimana data itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lain? Maka ada beberapa dasar-dasar atribut ataupun entitas ataupun kunci yang harus kita kuasai. Prinsipnya adalah entity pada umumnya, yaitu kelas manusia, tempat, dan lain-lain. Berikutnya atribut karakteristik dari entitas. Ya. Maka nanti bisa kita turunkan menjadi data item yang lebih spesifik. Berikutnya adalah bentuk field atau field dari kumpulan record yang bisa kita bentuk menjadi sebuah file. Maka ketika file itu sudah terbentuk, kita tentukan
kunci primernya. Nah, kunci primer inilah yang akan berkomunikasi dengan tabel-tabel yang lain di dalam sebuah sistem basis data. Berikutnya, bagaimana pendekatan dari tradisional ke data management, gitu ya. Bagaimana kita coba input dari mulai data dasar, ketika kita input data itu dipastikan, karena komputer nggak bisa ngoreksi secara langsung ya, jadi harus betul-betul proses inputnya harus betul-betul dikawal. Kenapa sekarang kadang-kadang kita menyalahkan prosesnya yang setelah berlangsung ya, misalkan kok nama saya salah gitu ya ketika Anda di print absen. Kok nama saya salah? Padahal kesalahannya itu bukan dari sisi komputernya, tapi pada saat input dilakukan. Maka yang harus kita kawal adalah proses input data. Ini memang agak sedikit mendasar, tapi inilah yang menjadi kadang-kadang penyakit di dalam sebuah data. Maka berikutnya adalah pada saat input data itu kita kendalikan secara baik, inputnya sudah tepat, tidak ada kesalahan input, maka data itu sudah mulai ke proses berikutnya. Nah, di proses berikutnya adalah bagaimana data itu disimpan. Syaratnya penyimpanan data tentunya bisa diakses kembali. Kenapa data itu harus disimpan? Karena akan diakses kembali. Nah, berikutnya bagaimana kalau data ini digunakan secara bersama. Kita lihat hari ini ada Google, ada Amazon, ada yang lainnya. Bahkan Facebook, bahkan medsos yang lainnya. Sekarang bagaimana saya ngirim posting di Instagram, tiba-tiba bisa muncul di Facebook, bisa muncul di Twitter. Simpelnya sebagai user, oh saya pengennya sekali klik 2-3 pulau terlampaui. Tapi di back-end-nya atau di bagian belakang, itu kita berkeringat untuk bagaimana bisa ngoding supaya data ini bisa di-share ke masing-masing aplikasi yang berbeda karakteristiknya. Nah inilah kehebatan sebuah pengelolaan basis data. Bagaimana data itu bisa digunakan secara bersama untuk aplikasi yang berbeda. Berikutnya adalah bagaimana kita membentuk sebuah data modeling dan database karakteristik. Pada saat kita membangun sebuah basis data, maka harus kita coba pikirkan, ya, atau kita rencanakan beberapa pengelolaan data. Yang sampai hari ini mungkin banyak di beberapa organisasi, tiap bagian membentuk basis data sendiri, sehingga pada saat diintegrasikan, datanya mengalami hambatan dan tidak ada ujungnya. Bagaimana nih data kita selesaikan? Nah, itu akibat dari perencanaan awal yang kurang matang, gitu. Nah, saya coba guide di sini. Yang pertama adalah bagaimana data proses pengumpulannya dan biaya yang harus kita keluarkan. Contoh misalkan, kita akan survei 100 mahasiswa untuk mengambil data yang berada di wilayah Antapani misalkan, karena kampus Ars itu berada di Antapani misalkan. Nah, maka saya ingin lihat berdasarkan lokasi di sana, kita coba kumpulkan data mahasiswa yang berada di sana. Misalkan ada 100 mahasiswa yang akan kita ambil datanya. Nah, misalkan bagaimana kita untuk mendapatkan satu data biodata, anggaplah biodata mahasiswa, itu berapa unit cost yang harus dikeluarkan. Nah, itu contoh perhitungan. Sehingga sudah bisa kita bayangkan, nanti akan berdampak terhadap storage atau media penyimpanan yang harus kita siapkan. Sebagai contoh, barangkali hari ini medsos, begitu ada 1 juta user yang akan ngupload video atau foto, maka dihitung. Ini rata-rata kira-kira video yang pernah di-upload itu yang ukurannya paling besar itu berapa giga. Misalkan 3 giga. Nah, maka 3 giga itu dikali dengan jumlah user. Dengan jumlah user total. Maka itulah yang harus kita provide sebagai jumlah storage yang harus kita siapkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kita menyediakan akses ya ketika user yang bervariasi, dari itu tempatnya, kemudian kecepatan aksesnya, kemudian dia akan mengirim berapa datanya, dan dengan secara bersamaan itu sanggup nggak network kita untuk menghandle itu. Nah, itu kita juga harus kita hitung betul-betul gitu ya. Oh, jangan berpikir bahwa data itu ini baru 10 orang. Ya, kalau 10 orang akses internetnya mungkin biasa saja. Upload datanya biasa saja. Tapi begitu bareng-bareng akses, kemudian bareng-bareng upload YouTube, misalkan upload video, upload apapun, maka berapa bandwidth yang harus kita siapkan. Nah, inilah kita perhitungkan.
Berikutnya dari logical structure juga. Bagaimana data itu kita kelola ya sehingga kita memberikan ruang yang cukup bagi user merasa nyaman gitu ya. Jadi jangan sampai nanti begitu kita ngupload, maaf filenya kegedean gitu ya. Udah dikompres lagi masih kegedean juga. Udah dikompres lagi akhirnya nggak jadi. Nah, kebayang kalau itu dalam sebuah media sosial, maka user akan tinggalkan dengan mudah gitu karena beralih ke pilihan yang lain yang lebih memberikan peluang yang lebih nyaman. Nah, berikutnya dari sisi pengelola juga harus kita pikirkan bagaimana physical organization-nya. Bagaimana nanti servernya kita simpan, kita kelola, kita amankan gitu dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu dari disaster ataupun dari orang yang tidak memiliki hak untuk mengakses physical data kita. Maka data itu harus terjamin keamanannya, apapun bentuk kerusakannya. Entah itu yang disebabkan oleh alam ataupun oleh manusia itu sendiri. Maka data itu harus aman. Nah, berikutnya adalah kita secara logical design dan physical design. Ini harus match ya antara kebutuhan organisasi ya terhadap informasi-informasi yang akan kita sajikan. Maka berikutnya juga sama. Physical design-nya kita harus coba update bagaimana secara prinsip data itu kita bisa manfaatkan secara maksimal. Ya, baik dari sisi harga dan performance gitu. Maka ke depan ada konsepnya ada decentralized, gitu, kemudian ada centralized. Nah, ini pilihan-pilihan saja untuk saat ini. Nanti ke depan kita coba kaji mana yang lebih menguntungkan bagi organisasi yang ada kita di dalam. Nah, ini proses desain. Kegagalan dalam proses logical design dan physical design maka berikutnya akan membuat kita semakin rumit dalam mengelola sebuah basis data. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita membantu setiap entitas dalam berelasi. Ya, misalkan daya jangkau database kita saat ini hanya untuk lokal. Misalkan hanya untuk di Universitas Ars misalkan. Nah, tiba-tiba nanti Ars memiliki cabang ataupun fakultas di tempat yang lain yang jauh atau buka cabang di kota lain misalkan. Nah, ini juga harus integrated gitu ya. Nah, maka nanti bagaimana kita mendesain sebuah relationalnya. Nah, berikutnya adalah sama enterprise data modeling, dimulai dari investigation. Ya, investigatingnya dari mana? Oh, dari data yang secara umum, kemudian kebutuhan organisasi sampai ke level entity relationship. Ya, jadi bagaimana antar entitas ini dengan nyaman bisa mengakses data sesuai dengan kebutuhan masing-masing di unit ataupun organisasinya. Nah, berikutnya bagaimana kita bicara simbolik gitu ya, karena ini banyak mahasiswa juga. Nah, hati-hati dengan penentuan model-model simbolik gitu. Jangan sampai kita menggunakan simbol tapi simbolnya itu sulit diidentifikasi, baik bagi diri kita maupun orang lain yang membaca database kita. Ketika kita memiliki beberapa banyak model, maka pastikan model itu harus bisa disepakati oleh organisasi tersebut gitu. Jangan sampai kita munculkan ada simbol baru mungkin yang tidak familiar, maka memunculkan pertanyaan sehingga database sulit diadopsi oleh beberapa unit-unit organisasi yang ada. Nah, berikutnya adalah ada beberapa model tentunya, ada relational model untuk database, sehingga ini dasar bagaimana kita akan menuju sebuah bisnis intelijen yang handal. Nah, sesuai dengan judul, kita bagaimana menemukan insight di dalam sebuah basis data. Yang pertama adalah tentunya relational model. Ini yang model klasik sebetulnya. Jadi kalau sekarang sudah mulai object oriented dan lain-lain, tapi saya coba sampaikan dari relational model ini kita bisa merunut bagaimana data itu diciptakan atau didesain, kemudian menggunakan data tabular standar format. Nah, ini penting gitu ya. Jadi jangan sampai nanti begitu kita akan integrated, oh tiba-tiba kok fakultas ini beda ya desainnya. Oh, fakultas ini kok beda desainnya. Maka yang tepat itu adalah kita duduk bareng dulu untuk mengelola basis datanya, kita coba tampung semua masukan-masukan atau kebutuhan-kebutuhan organisasi. Baru kita desain tabelnya berdasarkan data setiap entitas yang akan di-generate. Berikutnya sama untuk kolom atau represent atributnya juga sama, dan domain yang bisa menerima semua value dari setiap atributnya. Nah,
Berikutnya adalah bagaimana kemampuan dari sebuah relational database model. Ya ini ya, yang tentunya yang pertama manipulating. Ya manipulating di sini bukan, mohon maaf, tidak untuk purpose negatif. Ya manipulating di sini artinya data itu bisa dipanggil, bisa dikelola, bisa diubah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Itu namanya manipulating data. Berikutnya adalah selecting eliminate gitu. Nah, ini bagaimana setelah kita tadi duduk bersama, kita coba definisikan bagaimana data-data yang betul-betul kita sangat butuhkan saja gitu. Misalkan dalam sebuah desain tabel biasanya di ujungnya itu ada tiba-tiba nambah field keterangan gitu ya. Nah, keterangan itu nanti kadang-kadang kosong, bahkan cenderung kosong dan tidak pernah diisi. Nah, itu salah satu contoh kita ngedesain database tidak kurang tepat gitu ya di situ. Jadi sebetulnya ya tidak diperlukan. Kalau ada memang field yang tidak akan pernah diisi, itu sebaiknya memang tidak kita gunakan. Itu contoh saja. Berikutnya cara mengeliminasi kolom tadi. Kalau tadi ada keterangan, kemudian ada kolom yang lain, misalkan hal-hal yang tidak terlalu urgent atau di dalam database-nya itu tidak terlalu dibutuhkan, maka kita coba eliminasi. Nah, berikutnya coba kita joining, ya, combine di antara dua tabel atau lebih. Nah, ini coba kita antisipasi untuk menghindari redundant, ya, atau duplikasi data. Jadi ciri khas di dalam sebuah basis data itu tidak boleh terjadi redundancy atau pengulangan. Nah, berikutnya coba linking manipulation, ya. Nah, ini simulasi dulu gitu ya. Jadi kebayang kalau rekan-rekan semua yang hadir di sini membayangkan kira-kira Google bagaimana ngedesain sebuah database yang sampai hari ini sudah tidak bisa kita ukur besarnya database-nya gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana mereka menampung. Nah, nanti ada yang namanya dynamic attribute gitu ya. Dynamic attribute itu kita akan generate sesuai kebutuhan dengan banyaknya data yang muncul gitu. Nah, ini kaitannya dengan sebuah business intelligence gitu. Nah, pada prinsipnya adalah yang common attribute itu kita definisikan secara tepat gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita data clean up gitu. Karena mungkin dari jutaan data ini tidak semua kita gunakan juga, maka kita harus coba clean up data yang hanya kita manfaatkan saja. Berikutnya bagaimana kita mencari dan memperbaiki data-data yang dianggap tidak lengkap ya dalam hal ini atau rusak. Tiba-tiba misalkan ada satu field name yang kosong padahal sudah pernah diinput. Nah, maka kita harus coba telusuri bagaimana data ini kok tidak bisa disimpan atau bisa hilang. Nah, terjadi anomali gitu ya. Jadi terjadi agak sedikit kejanggalan di dalam sebuah data atau datanya cenderung berubah-ubah pada saat disajikan. Maka ini harus kita hindari. Nah, berikutnya adalah pada saat kita masuk ke DBMS model, ya, di sini yang perlu saya ingatkan lagi adalah bagaimana kita membuat dan mengimplementasikan dalam sebuah database sistem secara tepat. Kebanyakan dari kita biasanya data itu kita coba bahasa Sundanya apa diimpleng gitu ya, diimpleng hanya dibayangkan saja, oh kayaknya butuh ini saja. Nah, maka hari ini kita ubah behavior itu. Kita harus ketemu usernya yang akan pakai database, baru kita ngobrol. Kira-kira butuh apa saja. Nah, kita definisikan dan kita tidak menjudge bahwa oh ini loh yang seharusnya yang digunakan, ini enggak. Justru kita menerima masukan saja. Kita hanya mencatat, mereka memberikan masukan. Nah, ini yang tepat komunikasinya gitu. Jadi seolah-olah kita tidak menggurui user kita. Nah, kalau nanti pada saat perjalanannya kita menemui hambatan, maka kita coba deliver kembali informasi yang kurang jelas tadi terhadap user yang akan menggunakan basis data kita. Nah, kita coba pendekatan komunikasinya. Nah, kalau sudah yakin, maka berikutnya kita sudah mulai merambah ke business activities dan tujuannya. Nah, bagaimana di sini kita coba masuk ke dalam business activities-nya? Ketika kita mendesain sebuah basis data, tentunya harus bernilai bisnis ya, atau ada nilai tanda kutip rupiahnya. Sehingga pada saat kita ngedesain database, nanti tujuannya meningkatkan profit dari bisnis itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah berinvestasi yang cukup besar di dalam basis data ini, maka harus berdampak terhadap bisnis. Nah, berikutnya adalah capabilities and types of database system vary considerably. Nah, jadi bagaimana ketika kita memiliki banyak tipe dari database ini yang cukup bervariasi. Nah, ini juga kita patut perhitungkan.
ketika kita mau desain ke arah business intelligence. Nah, berikutnya, apa itu DBMS itu sendiri? Mungkin rekan-rekan sudah paham, artinya group of program yang digunakan di antara database dengan aplikasi. Maka database management system ini akan membantu aplikasi ataupun turunan dari aplikasi tersebut memaksimalkan database yang ada, sehingga penyajiannya terhadap user itu menjadi lebih maksimal. Nah, overview dari database, bagaimana kita file, kemudian dari simple database menjadi multi kolom, bahkan yang digunakan untuk business intelligence itu sudah multidimensi, ya. Beda lagi, tidak menjadi relasional lagi, sudah menjadi multi database, sehingga sistem aksesnya segala macamnya itu beda, ya. Cara mengaksesnya juga beda. Biasanya yang megang pasar hari ini Oracle, Sybase, dan IBM dan lain-lain, atau SQL Server, gitu ya. Jadi itu produknya, gitu. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita mengelola usernya, kemudian mengelola banyak data, sehingga data itu bisa maksimal disajikan. Itu prinsip dari database. Nah, berikutnya adalah bagaimana menyediakan skema DBMS tadi untuk user di dalam sebuah basis data. Yang pertama adalah bagaimana data itu menjadi bagian dari skema DBMS tadi, ya. Ketika kita punya multi database gitu ya, oh bagian ini, bagian ini, bagian ini kita coba integrated, maka tidak boleh ada keterbatasan akses terhadap satu kumpulan data tadi gitu. Nah, maka tadi harus kita bentuk betul skema dari database tersebut. Nah, berikutnya dapat dilakukan reference gitu ya. Ketika kita di tempat yang berada di yang cukup jauh, kemudian saya ingin ngambil data misalkan mahasiswa di jurusan X yang tahun kesekian gitu. Nah, maka di situ kita coba uji bagaimana data kita itu bisa mengakses sampai level yang paling rendah, ya, mengakses datanya. Kalau itu sudah teruji dan skemanya memungkinkan, maka kita sudah berhasil menyajikan sebuah sistem database yang powerful. Berikutnya adalah creating dan modifying database, yaitu seperti yang kita ketahui ada data definition language, gitu ya. Nah, ini contohnya bagaimana koleksi-koleksi data dan struktur-struktur data itu sudah tepat. Pemilihan tipe data. Contoh yang biasanya banyak keliru atau bahkan kita dibikin di Google Form saja, oh kok nomor teleponnya nggak bisa diisi +33. Misalnya saya waktu di Prancis, saya nggak bisa ngisi +33, harus pakai 0 aja, hanya angka gitu ya. Padahal kita memungkinkan internasional seminar yang hadirnya dari beberapa negara dengan kode akses teleponnya berbeda-beda. Nah, itu kita sediakan field yang paling suitable. Maka yang paling cocok pilihnya bentuk string, bukan angka, contoh. Nah, berikutnya juga sama untuk umur, misalkan. Untuk umur, padahal sudah ada tanggal lahir gitu. Kalau ada tanggal lahirnya, umurnya ketahuan hari ini, bisa kita hitung sendiri. Tapi udah ada tanggal lahir, di situ harus mencantumkan umur. Padahal umur ini tahun depan sudah expire, gitu ya. Umurnya harus diupdate lagi. Besok tahun depan saya harus update umur lagi nih, karena umur saya nambah gitu. Nah, kemudian bagi yang sudah meninggal gimana datanya? Tidak otomatis menjadi sebuah data yang seperti itu. Nah, berikutnya data detail description-nya, segala macamnya itu harus detailing. Jadi, sehingga nanti begitu saya ngedesainkan untuk orang lain, database-nya mereka paham kalau ada perubahan, ada modifikasi, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menyimpan dan menimpa data? Ya, storing and retrieving data, itu bagaimana kita menyajikan data itu bisa disimpan dan bisa kita update. Ya, jadi jangan sampai nanti data itu kaku, ketika terjadi kesalahan, maka data itu tidak bisa kita simpan atau bisa kita ambil kembali. Ya, ketika kita menyajikan sebuah konferensi dari sebuah data dengan akses user yang cukup bervariasi, maka data itu tidak bisa kita simpan. Gitu. Maka permasalahan mendasarnya adalah bagaimana kita menyimpan dengan mengupdate data secara mudah. Biasanya sekali perubahan, maka data itu akan update sampai terjadi perubahan berikutnya. Tapi kenyataannya misalkan rekan-rekan mahasiswa terutama ya, misalnya kok nama saya di semester 1 ini udah benar, tiba-tiba kok semester 2-nya kok keliru lagi. Nanti semester 3 udah saya perbaiki, benar lagi. Sampai ijazahnya itu terjadi kekeliruan. Nah, ini tidak boleh terjadi kalau itu sudah menggunakan model data yang sudah tepat. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang mendasar seperti tadi, kesalahan nama,
kesalahan tanggal lahir gitu. Nah, itu tidak terjadi lagi ketika kita sudah betul-betul update pada saat inputnya. Nah, ini juga harus kita monitor pada saat proses inputnya. Kenapa? Karena berdampak pada saat misalkan kita melakukan business intelligence di sebuah data, maka kita tidak bisa cantumkan beberapa data yang tepat gitu. Nah, berikutnya adalah DML, Data Manipulation Language. Ini di level Structure Query Language tentunya ya. Jadi rekan-rekan mungkin sudah familiar bagaimana data itu kita bisa modify gitu. Selama di proses Data Manipulation Language tidak perlu khawatir ada perubahan data yang secara structure, karena structure hanya bisa diubah di Data Definition Language. Setelah itu baru kita coba turunkan kembali menjadi query-query yang lebih generik, dari mulai database, kemudian dokumen, dan output di reportnya tadi. Misalkan tadi ya absensi segala macam, itu yang dasar saja dari situ. Nah, ini kenapa yang mendasar ini perlu saya sajikan kembali, karena biasanya kita mengalami kesalahan yang berulang. Sebelum kita advance di dalam mengelola basis data, tentunya ketika kita sudah mencoba mengelola data yang sederhana, yang singkat, maka berikutnya akan semakin maksimal di pengelolaan data berikutnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana sistem database administration-nya. Nah, ini adalah dibutuhkan skill yang lebih ya pada saat pengelolaan basis data, yang tentunya adalah menimbulkan banyak kebutuhan usernya, kebutuhan organisasinya. Maka database administration-nya harus kita coba tentukan. Berikutnya, bagaimana seorang database administrator itu bekerja. Nah, ini juga penting ya, ketika kita memiliki database yang cukup besar, maka tidak bisa kita tangani secara sendiri, maka kita membutuhkan seorang tenaga ahli ataupun beberapa yang itu bisa mengelola basis data agar tetap basis data kita itu tetap performance ya, memiliki performansi yang baik. Nah, berikutnya bagaimana dia memiliki tanggung jawab gitu. Jadi tentunya adalah ketika data itu sudah kita deliver ke pihak ketiga barangkali yang mengelola data, maka tentunya kita sebagai user hanya menerima masukan dan keluaran yang kita inginkan gitu ya. Ketika kita mencoba input, kemudian kita coba outputnya, maka berikutnya adalah data itu bisa kita manfaatkan menjadi lebih maksimal ya pada saat kita terjadi pengelolaan data yang akan kita lakukan di dalam sebuah organisasi. Nah, ini juga sama ketika kita akan mengupgrade dari sebuah database ini menjadi sebuah masukan buat business intelligence juga sama. Jadi basisnya adalah data yang kuat gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memilih ataupun popular database management system untuk end user ya. Ini contoh saja, misalkan dari yang paling kecil Microsoft Access sampai ke MySQL, Postgre ataupun Oracle gitu ya. Ini sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana kita memilih vendor tentunya yang lifetime ya. Jadi jangan sampai nanti misalkan di produk tertentu ada limited. Nah, maka itu harusnya tidak terjadi. Jadi kita coba analisis dulu bagaimana kita memilih vendor yang betul-betul bisa lifetime mengelola data kita sampai tanda kutip unlimited barangkali seperti itu, sehingga kita di tengah jalan tidak harus mereorganisir database kembali dengan struktur yang sudah padat gitu ya, dibanding kita mengelola sejak awal. Nah, ini juga sama. Berikutnya mungkin sudah menggunakan database as a service, ya kita sudah pakai cloud computing gitu ya. Jadi bagaimana database tetap bisa kita akses anytime, anywhere gitu. 24 jam per 7 barangkali seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti database kita hanya di tempat-tempat terbatas saja yang tidak bisa diakses kemana-mana. Kalau memang itu hanya untuk internal mungkin cukup, tapi ke depan nampaknya organisasi akan berubah. Ya tentunya tadi dengan business intelligence yang makin menuntut hal itu. Nah, bagaimana kita memiliki sebuah basis data yang dengan special purpose database gitu ya. Contoh misalkan dalam di media sosial atau penyedia-penyedia layanan gratis, baik itu berbayar, maka mereka sebetulnya sudah mengeluarkan effort yang begitu besar untuk mengelola basis data mereka sehingga mereka bisa memanfaatkan lebih maksimal lagi ya dengan data yang begitu besar, kemudian bandwidth allocation-nya yang juga cukup besar, maka mereka bisnisnya jalan gitu ya. Contoh mungkin Amazon
awalnya hanya jualan buku, sekarang sudah menyediakan banyak servis gitu ya. Nah ini yang luar biasa gitu. Jadi perkembangan bisnisnya, kemudian Alibaba, kemudian Facebook dan lain-lain dengan kode sekarang jadi Meta ya. Jadi bagaimana mengembangkan sebuah database yang terus berkembang. Mungkin kita juga paham beberapa saat yang lalu sampai kolaps ya WA, Facebook produk gitu ya. Nah gitu sampai nyinyirin sama Twitter lah kurang lebih seperti itu. Nah itu dengan yang sudah berskala besar gitu. Nah bagaimana kita dengan yang hanya skala kecil saja pengelolaan basis datanya belum selesai gitu. Nah ini menjadi PR kita bersama dalam mengelola basis data. Nah di sini contohnya saja jadi Ahitun, kemudian ada Mockbank dan lain-lain. Ini bagaimana kita menyediakan resource yang begitu besar dengan performance datanya yang tidak berkurang sama sekali gitu, dengan aksesibilitasnya yang cukup baik, kemudian bagaimana data itu disajikan dengan tepat gitu. Nah ini beberapa hal yang mendasar yang nampaknya perlu saya review kembali. Nah kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menuju sebuah basis data yang terorganisir secara tepat gitu ya. Yang pertama adalah kita memilih ada karakteristik yang harus kita setujui. Berikutnya adalah ukuran database. Ya, ukuran database yang akan kita limit ya. Misalkan untuk 10 tahun ke depan sampai 20 tahun ke depan. Itu harus kita rencanakan dengan baik bagaimana database size kita. Berikutnya juga dana yang tersedia untuk pengelolaan basis data tersebut. Tentunya tidak hanya sekedar bermain di business intelligence saja tanpa memikirkan bagaimana data itu dikelola gitu ya. Nah tentunya kita dapurnya dulu harus kita selesaikan. Nah paling tidak ada database cost yang harus kita keluarkan. Misal tentunya penyedia-penyedia media sosial itu menambah hard disk setiap hari gitu ya, menambah hard disk kapasitasnya setiap hari. Itu luar biasa. Kalau misalkan satu hari aja nambah 1 terabyte, misalkan berapa kalau dalam 1 bulan 30 terabyte, berapa yang harus kita butuhkan. Nah, itu harus dihitung betul perkembangannya. Walaupun secara prinsip ada yang menghapus data, ada yang menambah, ada yang segala macam, ada yang modifikasi. Tentunya akan sangat bervariasi. Tapi biasanya user tidak mau tahu. User tidak mau tahu, yang penting pada saat kalian mengakses harus bisa, pada saat mau upload database harus bisa. Gitu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan dalam memilih sebuah database management system. Berikutnya juga dari sisi usernya, itu concurrent user kita hitung gitu ya. Jadi per hari itu misalkan jumlah mahasiswa ART misalkan lebih dari 4.000 yang akses websitenya ART, nah, kemudian maka kita harus sediain bagaimana performance bandwidth-nya segala macam, database yang kita sediakan gitu. Nah ini contohnya untuk mengatur performance agar website kita tetap cepat diakses gitu ya. Kemudian datanya ketika pencarian data juga mudah. Nah, berikutnya bagaimana kita berintegrasi dengan vendor. Ini penting ya. Kenapa? Karena kalau kita sebagai organisasi yang profit misalkan, kemudian kita menggunakan database yang non profit, maka kalau ada terjadi masalah di jalan, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, itu yang harus perlu kita pikirkan. Tapi kalau kita sudah kerjasama dengan vendor, maka ada pihak ketiga yang mencoba menjembatani tanggung jawab tadi gitu ya. Ketika dari pihak kita tidak ada error, kemudian dari user juga tidak ada masalah, berarti pihak ketiga harus bertanggung jawab. Nah, inilah bagaimana kita menjalankan sebuah aktivitas bisnis yang tepat dengan database basic yang betul-betul mumpuni gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan database ini untuk software yang lain gitu ya. Ini dari mulai front end, kemudian back end dan aplikasi. Tentunya rumit misalkan. Nah, contoh saja misalkan tadi aplikasi yang bisa diakses banyak user, misalkan contoh tadi ya Gojek, misalnya aplikasinya banyak banget, atau misalkan di salah satu provider internet misalkan itu aplikasinya banyak, turunannya banyak gitu ya. Sehingga data yang harus kita provide juga banyak gitu. Dan dari mulai back end-nya, front end-nya itu bervariasi gitu. Kadang aksesnya mau pakai API jenis ini, mau pakai API jenis X gitu. Nah, itu juga harus kita provide ya, harus kita sediakan. Jadi jangan sampai nanti database kita kaku dan hanya berlaku untuk kita sendiri gitu ya. Nah, ini nampaknya harus ke depan itu harus punya open. Oke. Baik. Berikutnya adalah application database. Ini juga sama ya. Jadi bagaimana sebuah database ini kita coba telusuri
manfaatnya atau kemudian aplikasi yang akan kita coba koneksikan, yaitu mulai dari manipulation, kemudian searching, filtering, ya, kemudian coba campurkan ataupun apapun informasinya ketika Anda misalkan ngakses Google, kita nggak mau tahu, pokoknya nyari ini harus ada gitu. Ketika Google tidak berhasil menampilkan yang kita cari, maka user tanda kutip kecewa. Nah, ini harus kita coba pikirkan juga aplikasi yang betul-betul handal untuk mengakses database kita. Oke, saya sedikit percepat. Oke, ini bagaimana mengakses terhadap internet ya. Jadi linking terhadap internetnya itu harus coba kita pikirkan. Nah, biasanya ada semantic web developing, kemudian seamless integration traditional database with internet. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan business intelligence juga di sana. Bagaimana setiap bisnis bisa kita provide datanya dengan tepat sehingga bisnis itu makin untung gitu ya, tentunya dengan memanfaatkan database yang kita sudah provide dari konsepnya tadi. Berikutnya juga memungkinkan banyak orang akses gitu ya, manipulate, kemudian biasanya orang tiba-tiba update nih datanya sendiri segala macam gitu ya. Contohnya lah, kita mau daftar di salah satu medsos, kita ngisi data dengan tepat, minimum emailnya valid. Nah, kalau ada data satu yang valid, maka kita bisa cari data yang lain yang terkait dengan email tadi gitu ya. Sehingga misalkan Anda temukan email saya, bisa nyari informasi email saya ada di sini, metode saya di mana gitu. Jadi cukup dengan satu kunci tadi, maka database kita makin cerdas dan makin bisa ngupdate dengan informasi tambahannya. Nah, berikutnya ini ada data warehouse, data mart, and data mining. Ini konsep-konsep basic bagaimana data itu bisa kita manfaatkan lebih jauh lagi, tentunya dari business information-nya, kemudian dari enterprise data mart, kemudian sampai ke data warehouse. Jadi kumpulan-kumpulan data itu. Nah, kemudian data itu kita mining, ya kita ambil yang kita perlukan saja, gitu ya, secara baik itu relationship maupun dari data warehouse yang tidak tersedia, sehingga bisnis kita makin disupport dengan data-data yang betul-betul valid. Gitu. Itu kemudian berikutnya overview sedikit di business intelligence-nya, bagaimana kita menyikapi sebuah business intelligence ya. Salah satunya adalah kita harus memiliki kecukupan informasi ya yang bisa digunakan untuk bisnis yang ataupun strategi bisnis yang kita akan jalankan. Contohnya misalnya kalau saya bisnis di bidang asuransi, maka karakteristik datanya harus seperti apa. Kalau kita di bisnis wood, material atau apapun gitu ya, atau goods gitu ya, maka kita harus seperti apa. Nah, berikutnya juga sama. Di bisnis apapun, maka kita harus kenali database yang harus kita siapkan. Berikutnya juga sama, ya tingkat kompetitifnya seperti apa. Berikutnya adalah counter intelligence-nya. Bagaimana kita menghadapi pesaing-pesaing bisnis yang itu juga sama-sama mengambil database dari user yang sangat bervariasi. Oke, distribute database juga sama. Ini konsepnya mau decentralized atau mau centralized, ini masih pilihan. Ya, silakan nanti jenis organisasinya atau aktivitas bisnisnya seperti apa bisa dilakukan. Nah, berikutnya adalah ini analisis processing-nya secara online. Bagaimana kita menyajikan hasil-hasil analisis secara aktual, ya tentunya, apalagi yang sistem trading gitu ya, jadi datanya harus update sehingga apapun data yang berubah dalam setiap detiknya itu kita bisa monitoring. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita temukan online analytical processing ini untuk mengupdate bisnis intelijen yang harus akan kita coba deliver. Gitu. Nah, berikutnya bagaimana sebuah objek database relational ini kita coba tentukan, ya. Jadi mulai objek oriented penerapannya, kemudian sampai ke basic daripada penetapan sebuah objek basis data. Sehingga pada saat kita berkaitan dengan pihak ketiga, sistem payment-nya misalkan, nah ini datanya tidak lagi kita harus sesuaikan lagi, mereka sudah kita provide API-nya, mereka sudah tinggal pakai. Sehingga bisnis kita semakin lancar dengan pola pembayaran yang sangat nyaman gitu dan aman. Nah, ini kemudian berikutnya ini dari visual, audio, dan other database system, ini bisa sekedar supporting saja. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut tentunya. Nah, ini bagaimana data tradisional file dan oriented application. Nah, ini ke depan semua data itu harus mendukung aktivitas-aktivitas bisnis, ya, sehingga di
dikatakan business intelligence, yaitu tentunya adalah datanya yang makin akurat, makin tepat. Gitu. Nah, jadi hari ini adalah hanya penyedia data yang sangat tepat dan akurat, maka akan mendukung bisnis yang makin profit tentunya. Oke, nah kemudian ini contoh saja bagaimana kesimpulan kita, yaitu bagaimana membuat grouping database yang tepat untuk beberapa aplikasi yang akan kita gunakan, kemudian basic fungsinya, kemudian modifying database-nya, cara penyimpanan, dan manipulasi data. Berikutnya adalah relational database, kemudian data mining, dan business intelligence prosesnya. Nah, inilah yang bisa kita kaji bagaimana ke depan pemanfaatan data ini, atau kita temukan beberapa hal yang menjadi basic pengembangan bisnis dengan menyediakan basis data yang lebih performance. Berikutnya bagaimana data management, ya. Berikutnya mendefinisikan berbagai macam konsep ya yang dibutuhkan oleh stakeholders, kemudian mendeskripsikan relational database terhadap basic features yang akan kita manfaatkan. Berikutnya, makin baik dalam pengelolaan basis data, tentunya value-nya akan makin baik gitu. Dan kemudian dukungan dari beberapa fungsi terhadap database ini juga makin baik ke depan terhadap dukungan sebuah bisnis. Berikutnya, number dan tipe database yang harus kita coba perhatikan kembali. Ini sangat-sangat akan membantu terhadap business benefit. Kemudian identify, kemudian harus diskusi dengan database yang akan kita kelola dengan user yang akan menggunakan database tentunya. Oke, demikian Pak Yudi yang bisa saya sampaikan sementara, nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu atas pemaparan materinya, sangat menarik. Insya Allah bermanfaat bagi rekan-rekan peserta seminar hari ini. Ada beberapa yang mungkin saya highlight ya, bagaimana caranya kita mengatur atau membuat satu database yang baik dan benar, yang reliable gitu. Habis itu menyiapkan database ketika memang aplikasi itu diharuskan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau menurut saya tadi, saya ingat yang disampaikan oleh Pak Wisnu, ketika kita menggunakan satu aplikasi, kita akan memposting, selanjutnya kira-kira kapasitas yang bisa kita post itu berapa. Karena seingat saya, atau pengetahuan saya, ketika kita mengupdate atau misalnya kita mempostingkan satu postingan dalam satu media sosial, entah itu Facebook, atau Instagram, atau YouTube, itu tidak ada batasannya. Nah, di sini peran dari pembuat aplikasi atau misalnya jadi developer mempersiapkan kira-kira yang paling terbesar itu berapa. Sangat menarik ya, teman-teman. Baik, sebelum saya masuk ke materi, mohon maaf, sebelum saya masuk ke sesi diskusi, ada sedikit iklan dulu. Nanti mungkin akan setelah iklan nanti akan kita buat ice breaking ya, biar tidak ngantuk teman-teman. Oke, silakan untuk sponsor yang berlangsung. Oke, terima kasih atas sponsornya FTI yang hari ini memberikan webinar. Jadi hari ini saya akan memberikan ice breaking dulu ya. Tadi mungkin teman-teman udah konsentrasi, udah sangat menikmati materi yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Saya akan kasih satu pertanyaan. Hadiahnya nggak banyak, 50.000 untuk saldo OVO yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman. Pertanyaannya simple, mungkin tidak ada kaitannya
sama materi yang hari ini, tapi semoga bisa menjadi apa ya, sedikitnya apa ya, kayak pengetahuan lah, atau ya bercanda-bercanda dikit lah. Oke, pertanyaannya sedikit aja, satu pertanyaan yang bisa raise hand, terus abis itu on cam kamera, nanti itu yang akan kita pilih. Saya akan kasih pertanyaan, nggak akan sulit, nggak ada hubungannya dengan yang ini. Pertanyaannya tolong disimak ya. Jadi gini, saya punya pertanyaan itu cerita soalnya. Misalnya kita punya 10 pejuang Indonesia yang berperang di medan perang gitu ya. Nah, habis itu ada satu orang yang gugur. Kira-kira berapa orang yang akan kembali ke markasnya? Kalau yang bisa coba raise hand. Ini ada 10 nih, 10 pejuang, habis itu satu lagi nih yang meninggal. Nah, kira-kira berapa orang nih yang akan balik lagi ke markasnya? Ada yang bisa raise hand? Raise hand. Oke. Operator bisa highlight. Tadi sudah ada Hari dan Mahardika. Ya, nggak on cam nih Mahardika nih. Udah belum on cam? On cam. Coba unmute. Nah, jawabannya apa kira-kira Mahardika? Jawabannya tetap 10. Nah, kenapa 10? Karena yang meninggal dibawa lagi. Salah ini. Ini kayaknya nggak ahli sejarah nih kayaknya nih. Coba saya simpan ya jawabannya. Sekarang kita masuk ke Mas Hari. Coba di spotlight. Nah, Mas Hari, kira-kira jawabannya apa? 1. Wah, nah, loh, kenapa 1? Kan 10-nya meninggal. 10-nya yang nggak meninggal nih, satu orangnya yang gugur. Jadi 1 nih, salah ya. Oke, satu lagi kalau nggak buat saya nih. Oke, coba Femi. 1009, Pak, karena mati 1 tum 1000, ya gak sih? Oh. Kok dia bisa tahu ya? Bener gak, Pak? Oke, benar. Aduh. Oke, terima kasih Femi. Nanti akan dihubungi oleh operator. Baik, kita akan masuk. Oke, satu lagi sekarang. Tadi nanti akan dihubungi ya. Nanti akan ada saldo. Satu lagi deh. Kita akan kasih satu tumbler biar seru nih. Simak pertanyaannya baik-baik. Yang pertama, benda apa yang jadi rusak kalau dibalik? Raise hand yang bisa. Benda apa yang jadi rusak kalau dibalik? Harus on cam dulu dong, nanti kita akan spotlight nih. Coba, Nasrul. Tadi yang pertama Nasrul. Coba. Ya, Pak. Kasur, Pak. Kenapa kasur jawabannya? Kan kalau dibalik jadi rusak. Wah. Joknya standar sekali ya saya ya berarti. Oke, terima kasih. Emang benar salah, Pak? Benar. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Teman-teman tetap stay tune. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab, tapi sebelum sesi tanya jawab kita cek bumper yang berikut ini. Oke, berhubung hari ini banyak pesertanya, tadi saya sudah dibisikin oleh tim panitia, ternyata ada beberapa hadiah tambahan yang hari ini akan keluar. Yang pertama, kita akan ada handphonenya kelihatan nggak ya? Saya hapus dulu virtual background-nya bentar. Biar seru. Oke. Kelihatan ya? Yang pertama, nanti kan teman-teman dapat
handphone nih, tapi ini akan diundi. Jadi kita nggak bohongan ya, tetap ada ya nih handphone. Terus abis itu ada apa lagi? Ada smartwatch. Yang terakhir ada apa namanya, buds. Nah, hari ini tadi panitia baik sekali karena banyak pesertanya. Jadi nanti ini akan keluar Realme Buds-nya. Nanti ini akan keluar hari ini. Jadi selain tadi voucher OVO, nanti akan ada Realme Buds, terus ada voucher, sama ada tumbler. Kita akan buka sesi tanya jawab. Yang paling bagus pertanyaannya, yang paling aktif, yang sering on cam itu yang akan mendapatkan Realme Buds. Nanti kita akan pilih di akhir. Oke. Sekarang saya akan buka 3 pertanyaan pertama. Silakan raise hand. Wih, luar biasa. 3 penanya yang mau mendapatkan pulsa dan Realme Buds. Oke, ada Gunawan. Mahardika mencoba lagi ya peruntungannya. Yang berikutnya ada Arifin. Saya buka satu dulu ya untuk Gunawan. Silahkan untuk on cam dan unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Ini kan saya misalkan untuk migrasi data nih, Pak, dari misalkan dari bahasa MySQL, bukan bahasa sih maksudnya, ya MySQL ke Postgre gitu, Pak. Nah, saya analisis dan saya untuk waktu pengerjaan untuk misalkan migrasinya itu, Pak, itu saya kira-kira misalkan 1 bulan nih, Pak. Nah, tapi si klien itu minta 2 minggu gitu, Pak. Dan ngotot gitu, Pak. Gitu. Nah, gimana? Mungkin kan itu saya juga kan kata mereka harus ngebenerin juga datanya udah ada spasi, ada underscore yang tidak sesuai gitu, Pak, sesuai aplikasinya. Nah kan agar aplikasinya biar jalan juga, biar dibenerin juga kan, harus dibenerin juga kan, Pak, aplikasinya. Nah tapi mereka itu pinginnya cepat gitu, Pak. Apa solusinya biar kita itu meyakinkan klien juga dan waktu pengerjaannya juga bisa sesuai gitu, Pak, dengan yang kita targetkan gitu, Pak. Terima kasih, itu paling yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wisnu, apakah kita tampung terlebih dahulu atau langsung dijawab, Pak? Tampung boleh, Pak Yudi? 3 ya? 3 dulu, Pak. Oke, ya. Oke, tadi yang Gunawan terkait dengan migrasi data ya, Pak? Ya. Sekarang saya ke yang berikutnya, Mahardika Kusuma. Silahkan untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, sebelum mulai, coba buka dulu dong kameranya yang kan biar kelihatan ganteng ya. Tetap nggak kelihatan. Ini, Pak. Turn off aja itu virtual background-nya. Oke. Biar kelihatan cakepnya kan. Tuh, Chandra aja langsung ngaca. Tuh kan kelihatan cakepnya kan. Dah, yuk lanjut. Gimana Mahardika? RDBMS ya, Pak. Relational Database Management System. Yang saya pakai itu MySQL. Kalau MySQL relasionalnya menggunakan 2 buah tabel disambungkan menggunakan foreign key ya, Pak. Kalau misalnya many to many gunakan pivot tabel lagi. Yang saya tanyakan itu lebih baik mana? Saya itu menggunakan satu tabel database, saya membuat field dengan tipe datanya JSON. Atau saya membuat 2 tabel database, lalu saya sambungkan menggunakan foreign key. Gitu, Pak, pertanyaan saya. Baik, pertanyaannya. Ya, terima kasih Mahardika. Berarti pertanyaannya teknis sekali ya. Antara satu tabel dengan 2 tabel menggunakan JSON atau misalnya menggunakan 2 tabel yang disatukan menjadi 1 tabel. Intinya seperti itu. Baik, Mahardika, saya tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Yang berikutnya ke Giri Van Transco. Silahkan. Giri, boleh di-unmute? Iya, Pak. Ya, silahkan Giri. Boleh virtual background-nya dihilangin dulu biar kelihatan Pak gantengnya.
Oke, gimana pertanyaannya? Silahkan. Jadi kan apa tadi Bapak kan menjelaskan tentang database itu bisa buat jadi bisnis gitu ya Pak. Nah, untuk pemula gimana gitu Pak? Cara bisa menghasilkan uangnya gitu. Ya Pak, begitu. Kebetulan saya kan baru masuk ke dunia database gitu Pak. Oke, mohon maaf tadi saya kurang begitu ini. Sudah ini mohon maaf. Tadi pertanyaan bagaimana bisa diulang? Oh, kan database itu bisa buat jadi bisnis Pak. Iya. Nah, untuk pemula ini Pak, gimana gitu caranya? Oke. Bisa menghasilkan uang gitu. Oke, mantap. Langsung profit ya. Iya. Baik. Kita tabung. Oke, terima kasih kepada Gunawan, Mahardika, dan Giri untuk pertanyaannya. Kita langsung saja diskusikan bersama Pak Wisnu. Baik, Pak Wisnu, mangga. Ya. Baik, saya coba jawab satu persatu nih. Pertanyaannya luar biasa semua ya. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab nih Pak Yudi ya. Luar biasa nih mahasiswanya. Baik, yang pertama adalah tadi ya, itu namanya challenge. Ketika kita ada migrasi data, kemudian kita berhubung dengan klien gitu ya. Itu ada tantangan. Saya targetinnya sebulan gitu, tapi mereka maunya 2 minggu. Ya, make sense ya. Jadi ketika sebuah organisasi itu pengennya cepat karena dia juga dikejar-kejar untuk bisnis gitu. Itu yang mungkin nanti nyambung ke yang pertanyaan ketiga nih. Nah, ketika kita menawarkan sebuah jasa, maka tidak ada lagi tawar-menawar untuk urusan waktu gitu. Ketika misalkan klien kita minta 2 minggu selesai, maka kita udah nggak ada pilihan nih. Ya nggak ada pilihan lagi, kita harus coba perhitungkan yang awalnya kita coba 1 bulan aja itu udah ngos-ngosan, barangkali kita coba 2 minggu. Maka antisipasinya adalah berarti kita nambah resource. Contoh, misalnya saya kemarin sanggup dengan seorang untuk 1 bulan. Tapi kalau misalnya untuk setengah bulan, maka kita harus tambah orang. Itu logikanya ya. Jadi nggak bisa kita cegah bahwa kita pahamkan, oh sebulan dong. Maka otomatis klien pasti nyari klien yang lebih mau di dalam 2 minggu. Nah itu namanya persaingan. Dan itu tidak ada tawar-menawar, harus kita challenge gitu. 2 minggu siap gitu. Bahkan kalau dia nawarin 2 minggu, saya bisa selesaikan 1 minggu, nah itu lebih baik. Karena apabila ada vendor lain yang menawarkan lebih cepat, maka kita otomatis tersingkir ya. Nah itu contohnya ya. Untuk yang pertanyaan nomor 3 juga sama. Jadi kalau misalnya kita memulai database engineer, maka kita mampu migrasi data, memperbaiki data dalam waktu cepat, itu salah satu benefitnya. Tentunya tidak secara langsung juga ada, tapi kalau yang dimaksud untuk bisnis terapan, misalnya Pak, saya mau jualan nih, bagaimana mengelola datanya, maka kita harus cari dulu sumber datanya. Contoh misalkan, kita kan sering dapat telepon dari bank ya, tiba-tiba gitu ya, nawarin apalah asuransi, nawarin kartu kredit. Nah, itu salah satu kasarnya ya, jual beli data gitu ya, jual beli data. Itu yang paling simpel ya. Jadi ketika penanya yang terakhir tadi, Mas saya mulainya dari mana? Ya udah kumpulin data aja, misalkan dapat 2 RT misalkan, ada 1000 data. Nah, itu coba ditawarkan ke orang-orang yang membutuhkan data tentang masyarakat tadi. Nah, itu tentunya dengan tanggung jawab khusus ya. Nah, tidak bisa serta-merta. Tapi kalau misalnya Anda mau gunakan sendiri, bagaimana data itu diolah? Oh, misalkan Anda mau pasarkan produk Anda nih. Anda punya produk misalkan, keripik misalkan, mau dipasarkan, maka tadi udah ada tuh datanya 2 RT pelanggannya, maka kita coba di broadcast, ini ada produk baru gitu kan. Nah, itu salah satu pemanfaatan data yang directly ya, tapi tidak diolah dulu. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini adalah kita menata organisasinya, membentuk sebuah database itu menjadi sebuah yang bermanfaat, nanti kita bisa pencarian data yang lebih cepat dan lain-lain. Nah itu beda lagi ceritanya dan itu waktunya lebih panjang. Tapi kalau simpelnya tadi Anda punya produk, Anda punya data 2 RT, coba aja di broadcast gitu. Nah tapi datanya dikelola. Nanti begitu ada data pesanan yang masuk, nah itu kita kelola. Gitu. Nah itu salah satu contohnya. Oke, kembali ke pertanyaan pertama bahwa kita harus challenge gitu. Pak, kan saya juga butuh memperbaiki. Itu kan urusan Anda, ya. Itu kan urusan Anda. Dari sisi klien itu nggak mau tahu, pokoknya saya pengen selesai 1 minggu nih. Tapi saya dengan bayaran berarti Anda bisa nego harga yang lebih tinggi gitu kan. Nah itu contohnya. Jadi jangan sampai nanti kelemahan kita justru muncul di klien gitu. Jangan gitu ya. Jangan, kita harus sembunyikan kelemahan kita gitu. Bahwa kita nggak sanggup nih sebenarnya 2 minggu. Padahal ini sayang proyeknya. Mendingan ambil, kita nyari orang yang bisa bantu kita gitu. Itu urusan kita kan. Tapi secara prinsip dapatin dulu proyeknya.
Nah, urusan pekerjaan kita coba manage. Kurang lebih seperti itu ya, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik, agak teknikal. Sebetulnya kan prinsipnya sama. Kalau mau dari database apapun gitu ya, selama itu masih mengadopsi relational, kemudian bisa multiple table, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, mau pakai metode apapun. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah performance sama aplikasi yang digunakan. Contoh misalkan kalau memang dia menggunakan familiaritasnya dengan JSON, ya udah kita dekati. Misalkan yang basis mobile, basis website segala macam, itu berarti pendekatan dengan JSON bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan dia hanya intranet, kemudian hanya untuk local database saja, maka kita penyikapannya ataupun pemanfaatan teknologinya yang tepat guna menggunakan tadi struktur dasar yang relasional biasa misalkan. Nah, ini opsional sifatnya tentunya. Kalau misalkan cari maksimal, ya udah nanti kita kategorikan dulu aplikasinya mobile, website, atau application desktop gitu. Nah, ini bisa kita tepat. Kemudian dia memiliki pengelolaan basis data yang cukup enggak, atau hanya nempel di aplikasi gitu kan. Nah, ini juga patut kita perhitungkan. Jadi semuanya tidak bisa kita judge bahwa hari ini database-nya ini harus kitanya relasinya biar lebih cepat, di sini enggak. Saya pun nggak bisa memberi kepastian bahwa ini harus menggunakan ini, tidak, karena kita harus analisis juga aplikasinya, kemudian dia transaksinya seperti apa. Kalau memang dia load balancing-nya terlalu besar, maka kita coba ke OLAP gitu kan. Kalau misalkan dia dengan yang standar, oh ya udah ini pakai query biasa juga bisa sebetulnya mumpuni. Tapi kalau dia udah basis mobile nempel di aplikasi, oke, kita pakai JSON gitu. Jadi itu opsionalnya. Kurang lebih itu ya Pak Yudi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Bagaimana teman-teman, sangat terserahkan ya. Tadi saya highlight 2. Yang pertama, kita harus men-challenge diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terlihat mempunyai kekurangan ya di depan klien. Itu yang pertama. Jadi Gunawan terus semangat. Kalau misalnya kata klien, ya udah aja. Yang penting dia ngasih duit gitu ya Pak. Terus yang berikutnya, yang ke Mahardika, ini sangat-sangat teknikal, tapi kalau misalnya kita garis bawahi, tidak semuanya teori itu bisa diimplementasikan. Jadi kita harus melihat dulu, misalnya, oh sekarang udah bagus nih untuk perkembangannya kita pakai JSON, padahal pakainya intranet yang hanya membutuhkan 2 atau 3 table gitu. Nah itu kan sangat mungkin mubazir ya Pak ya, kalau misalnya kita dikatakan gitu. Karena kita sudah, apalagi kita menggunakan OLAP, Online Analytic Processing, wah itu luar biasa, sayang sekali gitu, karena kan lumayan juga cost-nya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak, sangat-sangat menarik. Yang berikutnya nih kita akan buka lagi 2 sesi lagi. Jadi nanti setiap pertanyaan, masing-masing dari sesi pertanyaan yang paling bagus nanti akan kita pilih yang mendapatkan mana ya, Realme Buds. Nggak kelihatan lagi ya. Ya, itu yang tadi yang di awal. Oke, kita buka lagi 3 penanya lagi yang tadi sudah, Mahardika, Giri, mohon untuk di remove spotlight-nya. Kita masuk tadi ke sesi yang kedua, baru ada Chandra 1. Kira-kira ada 2 lagi nggak yang penanya? Yang nggak tahu apa-apa? Atau misalnya yang benar-benar baru, Pak ini bisnis intelijen apa sih? Data, atau enggak misalnya data itu apa sih? Ya silakan aja tanya. Kita di sini sifatnya sharing gitu, jadi teman-teman nggak usah ragu atau misalnya, aduh malu gitu untuk bertanya. Oke, 2 lagi. 2 lagi siapa yang mau bertanya? Silakan. 1 lagi. 1 lagi. Ini nggak pada tuh kan kelihatan kan, nah, banyak kan yang pengen Realme Buds. Oke, sekarang kita akan buka sesi yang kedua Pak untuk sesi tanya jawabnya. Yang pertama kita ke Chandra, silakan untuk di unmute. Terima kasih Pak Yudi. Saya ingin nanya Pak, mengenai tadi kan Bapak sebut untuk DBI itu ada data sampah juga. Nah, saya pengen nanya tuh, kriteria data sampah tuh kayak gimana tuh ya? Soalnya kan saya suka bingung juga ketika bangun DWH gitu ya. Nah ini data sampah tuh, sebenarnya data sampah itu kan mungkin aja kelemahan dari si aplikasi tersebut misalkan ya. Misalkan kita bisa tahu, so si aplikasi ini tuh kurangnya ini, kurangnya itu biasanya dari data sampah tuh biasanya. Nah mungkin saya pengen diperjelas aja sih, si data sampah itu maksudnya tuh kayak gimana gitu. Kadang kan bisa diolah juga sebenarnya data sampah ini tuh. Makasih Pak. Oke, menarik.
Oke, kita tampung ya terkait dengan kriteria atau misalnya kira-kira bisa dimanfaatkan lagi atau enggak untuk si data sampah ini. Yang berikutnya, Ogi. Boleh di-unmute Ogi. Ini kayaknya lagi makan-makan di restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Rahmansyah dari Teknik Informatika. Saya mau bertanya Pak, kemarin kan saya lihat di Instagram ada berita tentang kebocoran data dari Kemenkes. Jadi pertanyaan saya, kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ogi. Kayaknya ini lagi di luar, nggak tahu lagi makan-makan, nggak tahu ngapain. Oke, tadi ya tentang kebocoran data ya, kenapa bisa terjadi dan bagaimana untuk penanggulangannya. Oke, yang terakhir, sesi kedua ini ke Ihsan Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rizaldi dari Teknik Informatika. Jadi pertanyaan saya mengenai perkataan Bapak yang tadi tentang jual beli data. Nah, ketentuan jual beli data yang legal itu seperti apa sih Pak? Apakah harus ada persetujuan dari pihak yang datanya dimiliki oleh kita? Terus apa contoh jual beli data yang ilegal itu seperti apa Pak? Seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak Ihsan. Ya, mungkin sekarang banyak sekali ya Pak yang meneror kita, baik itu dari SMS, sampai sekarang ada ke WhatsApp juga. Waduh, luar biasa ini. Monggo silakan Pak untuk di. Ya, baik. Terima kasih nih untuk sesi kedua, pertanyaannya juga baik-baik atau bagus-bagus, maksimal ya. Yang pertama adalah data sampah. Jadi sebetulnya, mohon maaf, saya bukan berarti sampah itu seperti yang kita bayangin ya, garbage yang kita bayangin. Tentunya maksudnya yang tidak kita butuhkan sebetulnya, yang tidak kita butuhkan. Itu tanda kutip gitu. Artinya ketika kita nampung data, tapi datanya tadi misalkan saya ada biasanya dalam satu kumpulan report itu ada namanya field keterangan gitu ya, ada keterangan tuh kan, dan dalam satu tabel itu keterangan gitu, padahal cenderung kosong dan datanya orang juga bingung mau diisi apa gitu. Karena misalkan ada setiap kolom keterangan kalau dalam mengisi formulir gitu. Nah itu kan sebetulnya tanda kutip tadi data sampah gitu. Walaupun nanti tetap kita bisa alokasikan kalau data itu betul-betul terisi penuh gitu loh. Nah itu yang pertama yang harus dipahami bahwa data sampah itu intinya data yang tidak lengkap atau tidak unuseful gitu, tidak bisa digunakan secara langsung. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kita memiliki database yang lama, itu bukan database sampah namanya, atau database kumpulan database yang lain yang bisa kita manfaatkan, itu tentunya bukan sampah gitu. Jadi yang sampah itu justru kita pada saat ngedesain di awal sebuah tabel itu kita menyimpan satu kolom yang isinya tidak perlu diisi pun tidak masalah gitu. Nah ini kan jadi masalah gitu ke depan. Itu maksud saya dari desain awal. Tapi kalau database itu sudah terbentuk, maka kita bisa lakukan filtering kan. Kita bisa lakukan filtering, bisa kita lakukan query dan lain-lain. Nah itu untuk memaksimalkan data yang ada tentunya. Jadi itu yang harus dipahami bahwa data sampah juga bisa kita manfaatkan tentunya tadi kalau misalkan data itu terisi lengkap dan memang jelas identitas ataupun isiannya. Itu satu. Nah, kemudian bagaimana kita menyajikan data yang tadi agar tidak menjadi data sampah tanda kutip? Ya kita tergantung organisasinya. Kalau organisasinya memang hanya membutuhkan contoh di dalam data KTP kita hanya membutuhkan nama dan tanggal lahir saja, padahal di situ juga banyak data yang lain. Dan tentunya yang lain itu bukan menjadi otomatis jadi sampah, bukan. Jadi tentunya kita hanya mengcapture data yang sangat dibutuhkan. Itu seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau misalkan yang tadi saya sampaikan bahwa data sampah itu data yang waktu kita nge-generate yang tidak akan kita gunakan, nah itu kita membuat sampah baru gitu kan. Gitu. Jadi yang tidak kita maksimalkan. Kurang lebih seperti itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berita kebocoran data ya. Tentunya bukan hal yang baru tentunya ya. Jadi kadang kita juga jengkel. Tadi Pak Yudi juga bilang bahwa kita tahu-tahu WA dapat pinjaman lunak misalkannya Pak Yudi 2 miliar misalkan ujug-ujug atau dapat kupon hadiah gitu ya. Itu mereka dapat dari mana sih gitu. Nah, tanpa kita sadari ternyata data yang menghimpun data kita itu kan banyak gitu ya. Saya nggak tahu nih data yang di-share dari data kita itu data waktu kita daftar sekolah, daftar di bank, daftar pokoknya
pernah ngerasa ngisi formulir apapun gitu ya, yang pernah ngisi formulir apapun, kok tiba-tiba datanya ada di tempat lain gitu kan. Nah, inilah yang patut kita curigai gitu ya, patut kita curigai bagaimana mereka mengelola data gitu. Itu yang pertama. Sehingga kalau misalkan data sebuah kementerian saja bisa bocor, yang tentunya di sana juga banyak para ahli, dan ini juga kita pertanyakan berarti dari sisi keamanan yang berlapis tentunya. Bisa jadi nih, bisa jadi waktu kita proses migrasi, kita lupa datanya ada di cookies misalkan ya, terus kemudian ke capture sama orang lain, nah itu bisa diinjek juga gitu. Nah itu salah satu dari hal yang mulai sepele, atau orang lain memang sengaja nih nyerang sebuah organisasi, misal lagi kampanye, misalkan lagi proses kampanye kan pada saat dicari semua kelemahannya gitu. Nah maka salah satu treatmentnya adalah yaitu kita harus memperkuat basis data diri kita sendiri, tentunya dengan keamanan yang berlapis, dengan memanfaatkan pihak ketiga gitu ya, yang terpercaya gitu. Nah ini biasanya tidak bisa kita lepas dari situ. Kemudian hal-hal yang terkait tadi mengenai sharing password gitu ya, password itu ya ini mohon maaf misalnya Anda nulis password rahasia gitu ya, tapi ditulis di buku Anda, tiba-tiba buku Anda kebaca sama temennya, ya kedetek dong ya gitu. Jadi itu contoh kecil saja gitu. Jadi tentunya password tadi yang menjadi identitas penting tidak boleh di-share begitu saja, atau Anda lupa malah nyimpan di cookies. Maka salah satu remember password itu saya tidak rekomendasikan gitu ya. Di remember password itu jangan. Kalau aplikasi, kecuali Anda yakin komputer Anda tidak akan pakai orang lain atau sistem Anda tidak akan digunakan oleh orang lain, boleh. Tapi kalau komputernya sharing sama saudara segala macam, atau di warnet atau di rental, itu tidak saya anjurkan menggunakan ini. Kemudian Anda biasakan meng-clear histori apapun yang Anda lakukan di komputer Anda pada saat mengakses di tempat umum. Nah, kemudian ketika ada WiFi gratis juga jangan serta-merta Anda melakukan transaksi yang berkaitan dengan apapun yang penting gitu ya. Kalau untuk melihat berita boleh lah, kalau nunggu pesawat berikutnya, atau nunggu kereta, nunggu bis segala macam, nah itu boleh akses di tempat umum dengan menggunakan data publik. Tapi kalau yang tadi yang akses data yang bisa bocor dari beberapa kementerian, bahkan Polri juga mengalami barangkali, nah itu juga perlunya tentunya harus kita mendapat perhatian khusus. Biasanya kita punya pihak ketiga yang menangani sisi pintu masuk kita gitu ya, itu yang penting. Jadi biasanya di pintu masuk, jangan sampai nanti ada celah bagi orang lain untuk bisa masuk gitu. Nah jadi intinya di sana. Biasanya di pihak ketiga ya, bukan di kita. Tapi kalau kitanya udah mempertahankan database kita dengan baik, menyimpannya di tempat khusus dengan ada agent-agent tertentu misalkan yang kita pasang di perangkat kita, itu tentunya akan semakin aman gitu. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan jual beli data user ya. Intinya sebetulnya tidak ada yang pernah kita berikan secara legal ya. Bahkan di bank pun pada saat Anda ngisi formulir di bawah ada suka dicentang. Ini datanya boleh di-share ke tempat lain nggak? Kalau Anda nggak nyadar pernah nyentang, wah salam gitu. Kayak tadi Pak Yu ditawarin apapun gitu ya dari pihak ketiga gitu. Nah secara otomatis Anda menyetujui gitu. Nah itu dikatakan secara legal. Tapi kalau Anda nggak pernah memberikan data secara seingat Anda ataupun secara langsung, bahkan Anda statement, ini boleh nih data saya boleh di-share. Nah biasanya dalam penelitian apapun itu dikasih statement. Datanya akan kita share, apakah Anda berkenan atau tidak. Jika responden menceklis berkenan, maka kita boleh menjual belikan data tersebut gitu. Tapi kalau si respondennya tidak berkenan, maka kita tidak berhak untuk menjual data tersebut gitu. Jadi ukuran legalitasnya sebetulnya dari konsensus kedua belah pihak, antara tadi yang diambil datanya dengan kita. Contohnya misalkan saya mau donor darah nih ke PMI gitu, ya nanti mohon maaf misalkan nanti donor darah saya nggak boleh sama orang X, Y, Z misalnya, nggak boleh gitu ya. Ya kita nggak tahu darah kita mau dipakai siapa, pokoknya udah donor itu ya selesai. Nah itu berarti data PMI itu darahnya itu boleh digunakan sama siapa saja yang membutuhkan gitu, karena kita sudah memberikan kepercayaan kepada PMI gitu. Itu contoh saja. Tapi kalau misalkan tadi Anda misalkan bagaimana kalau saya akan menjual belikan data, ya Anda survei dulu dengan data secara langsung, datangi satu persatu, maka Anda akan mendapatkan data primer namanya. Nah, data primer itu nanti Anda akan jual ke pihak ketiga. Maka pada saat Anda tadi menampung data tadi harus betul-betul statementnya bahwa ini data ini akan dimanfaatkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jika
usernya setuju, maka Anda berhak menjual belikan. Tapi kalau tidak, jangan sekali-kali. Gitu. Nanti akan berkaitan dengan hukum barangkali seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sangat-sangat menarik sekali ya. Bagaimana Chandra, Ihsan, sama Ogi sudah terwakilkan untuk pertanyaannya atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Pak, udah Pak. Sudah cukup ya. Cukup. Baik, karena waktu Pak sudah lewat dari, sebenarnya sih saya pengennya lama ya Pak ya. Iya. Karena emang sangat menarik sekali untuk diskusi hari ini. Tadi ada 6 penanya Pak. Yang sudah tadi saya janjikan di awal untuk akan mendapatkan satu Realme Buds. Ya yang tadi Pak yang di awal. Kira-kira ya siapa ya yang menurut Bapak untuk pertanyaan yang terbaik? Pertanyaannya karena tadi mahasiswa biar dapat challenge itu yang pertama Pak Yudi, yang migrasi tadi. Yang dia harus dapat challenge dia gitu ya. Kita kasih nih challenge-nya handphone ini mungkin. biar dia punya keberanian gitu. Oke, baik. Pak Yudi ya. Iya. Gunawan ada masih? Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, tapi nggak kelihatan nih mukanya nih. Kayaknya mesti dikasih ke yang lain nih. Gelap Pak. Tuh gelap. Oke. Tangannya gelap Pak. Selamat ya, Anda mendapatkan, mana ya nggak kelihatan. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, mendapatkan ini satu, tapi nanti hadiahnya dikasihkan pada saat tanggal 30. Nanti kita akan undang ke kampus untuk penyerahannya ya. Baik, Pak. Atau nanti akan kita hubungin via chat direct ya di Zoom ini. Atau nanti langsung bisa diambil sih besok kayaknya. Besok kayaknya bisa diambil. Ya, besok ada ini nggak? Ada acara nggak? Baik. Terima kasih Gunawan. Ya, terima Pak, kasih Pak Wisnu Ya, telah sama-sama Pak. hadir dalam kesempatan webinar hari ini. Sebelum kita tutup, ada sedikit cenderamata dari kami Pak, yaitu e-sertifikat sebagai dokumentasi nanti insya Allah akan saya kirimkan melalui email. Nah, ada sertifikatnya. Mungkin terima kasih Pak Yudi. Sedikit ini Pak, kita dokumentasikan terlebih dahulu. Siap. Boleh operator, kita dokumentasikan 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Insya Allah nanti akan kita akan kerjasama lagi Pak. Kalau misalnya tidak dalam seminar, kita bekerjasama dalam kegiatan yang lain, terutama dalam penelitian, karena kemungkinan besar relate Pak. Gitu. Siap. Insya Allah. Ya, terima kasih Bapak. Nanti mungkin saya minta untuk materi hari ini, insya Allah bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di AS University. Nanti saya minta untuk dikirimkan ke email. Terima kasih Pak. Boleh. Ya, sama-sama Pak Yudi. Mohon izin pamit ya. Silakan Pak. Sebelum kita akhiri, kita akan simak terlebih dahulu iklan dan jangan pada kemana-mana dulu. Nanti akan ada 2 lagi giveaway hari ini, yaitu saldo OVO dan tumbler. Kita simak iklan yang berikut ini. Oke, terima kasih banyak untuk sponsor kita, FTI. Nah, sekarang pertanyaan yang simpel-simpel, seperti yang tadi, ice breaking. Tapi sebelum saya ice breaking, tolong semuanya untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya, karena akan kita dokumentasikan sambil didokumentasikan oleh operator. Saya akan kasih 2 pertanyaan. Nanti akan dapat tumbler sama dapat OVO. Yang tumbler dulu deh, yang ringan-ringan aja. Oke. Tolong sebutkan dekan FTI, Kaprodi TI, dan Kaprodi SI yang bisa raise hand. Nggak ada yang tahu.
Luar biasa. Woi, satu orang. Oke. Yang paling cepat. Ini akan dapat tumbler nih. Faris Jim. Oke, udah di spotlight. Silahkan untuk di-unmute. TI itu Pak Yudi. Oh, nama lengkap dong, nggak seru. Oh, Oke. namanya Pak Yudi Ramdhani STMkom. Oh, asik. Ya, terus Pak Rangga Sanjaya. Nama lengkapnya? Lupa nama ininya. Gelarnya Nggak Pak. jadi dong. Tumblernya nih. Apa? Siapa? Ayo, ingat-ingat. Sanjaya Mkom kayaknya, Pak. Kayaknya ya, Mkom ya. PhD kayaknya. Yang berikutnya, Kaprodi SI. Wah, nggak tahu ini. Lupa Pak saya Kaprodi SI siapa. Oh ya sudah. Berarti kita ke peserta yang berikutnya. Ya, tinggal satu lagi. Curang sekali ya. Oke. Giri Van Fransko. Silahkan. Sama Pak yang tadi. Apa aja? Siapa aja? Pak Yudi Ramdhani. Berapa? Tahu satu. Oh ya sudah, kalau begitu. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya deh. Nah, ini kan semester 3 ya, semester 3, 4, 5. Nah, pasti udah pada tahu lah tentang data mining. Asik. Kok langsung masuk ke pertanyaan yang data mining ya? Oke, sebutkan 3 peran utama data mining. Nah, saya mah biarin aja lah, kelas saya juga lah. Atau 3 jenis data mining deh. Yang nenek. Gak usah pakai algoritmanya, cuma jenisnya doang. Pada kemana? Nggak ada yang rese nih. Wira. Ayo, Angga. Angga tapi nggak ini nih, nggak on cam nih. Ini tumbler ya. Ya udah. Wira. Angga. Nah, oke, Angga. Angga dulu ya. Boleh, Pak. Coba sebutkan apa aja. Clustering. Clustering, Pak. Terus? Estimasi sama asosiasi. 3 dong. Oke. Bukan itu. Tapi sih sebenarnya sama, cuman penamanya aja yang berbeda. Oke, kita ke Wira dulu. Saya simpan ya, nanti kalau jawaban Wira kurang tepat, saya masukin ke Angga. Oke, Wir, apa Wir jawabannya, Wir? 3 tema dari data mining. Klasifikasi, estimasi, forecasting. Udah. Oke, sama ya berarti ya sama Ya. sama Angga ya. Oke, berarti sudah. Untuk pertanyaan ini saya kasih ke Angga. Sebenarnya yang saya inginkan adalah supervised learning, unsupervised learning, dan ya udah reinforcement learning. Ya udah nggak apa-apa. Oke, saya kasih ke Angga, nanti Angga akan dihubungi oleh panitia. Yang terakhir apa ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya untuk yang terakhir, sebutkan 3 algoritma klasifikasi. Oke, Faris. Oke, Faris. OVO nih. 3 algoritma klasifikasi. Algoritma yang pertama ada decision tree, yang kedua ada KNN, yang ketiga ada naive Bayes. Wah, ini ada contekan nih. Gak ada, sumpah. Oke, Faris, terima kasih. Selamat Anda mendapatkan bukan satu ya, berarti saldo OVO
50.000 nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih teman-teman semua. Tenang, masih ada smartwatch ya. Emang nggak kelihatan ya? Mana smartwatch? Nah, ini smartwatch. Terus ada juga handphone dan masih banyak lagi. Nanti kita akan coba undi atau kita akan bagi kayak seperti ini ya. Nanti minggu depan ada lagi di tanggal 15 ya. Tanggal 15 dan tanggal 16. Jangan lupa nanti pada hadir. Habis itu nanti ada tanggal 22, 23, 29, sama 30. Jangan lupa juga nanti di-subscribe untuk channel FTI, terus di-follow IG-nya, dan jangan lupa dibuat untuk story atau reels di Instagram-nya ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita masuk ke dokumentasi. Tolong dinyalakan semua kameranya. Yuk, nyalain dulu yuk semuanya, yang ganteng, yang cantik. Yuk, ayo. Angga Nugraha belum nih? Kelihatan kan? Tuh, kelihatan kan? Oke. 1, 2, 3, slide pertama. Satu, 2, 3, slide kedua. Oke, tunggu. Sebentar. Udah. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasi dan kesempatannya hari ini. Terima kasih Pak Wisnu yang telah meluangkan waktu. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan di seminar yang berikutnya. Saya tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.